Sejarah manusia di dunia ini selalu disertai dengan kehadiran orang-orang besar yang berhasil menuliskan kisah hidupnya dengan tinta emas. Salah satunya adalah Mahatma Gandhi. Dia menjadi sosok yang penting di balik kemerdekaan India melalui jalan anti kekerasan. Berikut, dunia historiografi akan merangkum biografi dan sepak terjang Mahatma Gandhi. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kelahiran Mohandas Karamchand Gandhi dilahirkan di Porbandar, Gujarat, India pada tanggal 2 Oktober 1869. Ayahnya bernama Karamchand Utamchand Gandhi. Ia merupakan seorang diwan atau menteri utama negara bagian Porbandar. Sedangkan ibunya Putlibai Gandhi yang merupakan istri keempat dari Karamchand Utamchand Gandhi. Putlibai merupakan seorang ibu rumah tangga yang sangat religius dan rajin berpuasa. Gandhi tumbuh di keluarga yang serba berkecukupan dengan lingkungan tradisi agama Hindu yang sangat kuat. Pada tahun 1879 ketika usianya menginjak 10 tahun, ia memulai dunia akademisinya dengan bersekolah di daerah Rajkot. Hingga setahun kemudian Gandhi berhasil masuk ke Kathiawar High School. Tahun 1883 ketika ia berumur kurang lebih 13 tahun, ia telah dinikahkan dengan Kasturbai Makhanji. Perkawinan Gandhi adalah hal yang biasa karena pada masa itu perkawinan di bawah umur merupakan tradisi. Setelah pernikahannya, dia melanjutkan studinya ke Samaldas di Bhavnagar, Gujarat. Namun akhirnya ia keluar karena mendapat kesulitan dalam mengikuti kuliah di universitas tersebut. Atas saran pamannya, Gandhi disarankan untuk kuliah hukum di Universitas London. Hingga tahun 1891, Gandhi terpaksa pulang ke India karena mendengar kabar ibunya meninggal dunia. Sekembalinya ke India, ia mendirikan praktik hukum di Bombay. Namun ia gagal menangani sebuah kasus di sana dan kembali lagi ke Rajkot. Perjuangan di Afrika Selatan. Pada bulan April tahun 1893, Gandhi bersama keluarganya tiba di Afrika Selatan. Gandhi memperoleh kontrak 1 tahun untuk melakukan layanan hukum di sana, tepatnya di Durban. Ketika Gandhi tiba di Afrika Selatan, ia segera dihadapkan dengan diskriminasi yang luar biasa dari orang-orang Eropa terhadap kaum kulit hitam maupun para imigran keturunan India. Gandhi pernah diusir secara paksa dari kereta di stasiun Pietermaritzburg. Gandhi yang sebelumnya menyandang status sosial yang cukup tinggi di negara asalnya, harus mengalami pengusiran paksa. Ia lantas menyadari bahwa semua orang India mengalami perlakuan yang sama di sana. Sejak dirinya menyaksikan dan mengalami sendiri berbagai bentuk diskriminasi rasisme khususnya keturunan India, dia mulai memikirkan nasib bangsanya sampai ia bertekad untuk mengubah situasi tersebut. Gandhi tinggal di Afrika Selatan selama 21 tahun dan bekerja untuk mengamankan hak-hak orang India. Dia mengembangkan prinsip-prinsip keberanian tanpa kekerasan dan kebenaran yang disebut Satyagraha. Gandhi mengambil filosofi ini dari ajaran Hindu yang memegang prinsipnya untuk melawan tanpa kekerasan sampai akhir hayat. Pengaruh Gandhi juga semakin terbukti ketika Perang Boer kedua yang merupakan konflik militer antara Kerajaan Inggris dan Republik Afrika Selatan. Kontribusi Gandhi dalam perang tersebut adalah ia mampu membentuk kesatuan medis dan supir ambulans yang beranggotakan warga keturunan India. Keberhasilan Gandhi dalam mengangkat derajat keturunan India di Afrika Selatan inilah yang membuat dirinya semakin yakin bahwa ia akan mampu membangun jembatan kemanusiaan antar manusia yang berbeda budaya, agama, dan warna kulit. Kemerdekaan India. India merupakan koloni kerajaan Inggris sejak tahun 1877. Koloni Inggris berdampak terjadinya diskriminasi dan represi terhadap orang-orang pribumi. Warga turunan India harus membayar sewa tanah atas tanah milik mereka sendiri, serta membayar pajak atas komoditas bahan pokok asli bumi India yang telah dimonopoli oleh Inggris. Gandhi berpendapat bahwa Inggris adalah tamu di negara India. Tamu yang berjumlah 100.000 orang tidak akan mampu mengendalikan tuan rumah yang berjumlah 3,5 juta orang jika sang tuan rumah menolak atas bekerja sama. Gandhi memulai perjuangannya di India dengan mendirikan ashram atau pesantren untuk agama Hindu. Ia juga mulai mengajarkan konsep satyagraha atau gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Sampai akhirnya lebih dari 250 orang bergabung dengan Gandhi dan kelompok spiritualnya ini mulai terkenal ke beberapa daerah di India.
ia mulai mengabdikan dirinya untuk membela para petani di wilayah Champaran selama 2 tahun, kemudian bernegosiasi dengan pemerintah Inggris dan membantu penduduk mengelola kemandirian pangan. Berita tentang keberhasilan Gandhi dalam memperjuangkan hak petani benar-benar berhasil dilakukan dengan cara negosiasi dan aksi damai sehingga ia menjadi tumpuan harapan rakyat India. Saat itu Gandhi berperan besar dalam membentuk prinsip dasar perjuangan kemerdekaan India. Prinsip dasar itu mencakup 4 hal utama, yaitu 1. Prinsip perlawanan tanpa menggunakan cara kekerasan. Dan yang kedua, bersikap non-kooperatif, menolak kerjasama dan mengabaikan seluruh himbauan serta instruksi apapun dari pemerintah Inggris. Yang ketiga, memboikot produk-produk monopoli dagang Inggris serta pemogokan kerja secara serentak. Dan yang terakhir, membangun kemandirian ekonomi bagi setiap kelompok masyarakat secara serentak tanpa bergantung pada produk perusahaan Inggris. Berakar dari keempat prinsip tersebut, Gandhi mengumumkan pada seluruh rakyat India untuk secara serentak melakukan hari doa bersama dan berpuasa nasional. Alhasil, tidak ada satu orang pun yang datang ke pabrik. Jalur transportasi lumpuh total, jutaan orang berpawai di jalan, jutaan yang lain berdoa dan berpuasa di rumah. Pemerintah Inggris merespon aksi ini di luar kendali dengan menahan para pemimpin gerakan, termasuk Gandhi. Setelah Gandhi ditahan, ia kemudian dijatuhi dengan hukuman 6 tahun penjara. Namun pengaruhnya tidak bisa hilang dari hati masyarakat, dan dia beranggapan bahwa untuk berjalan menuju kemerdekaan politik dan spiritual, setiap orang harus siap untuk dipenjara. Kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 1924, Gandhi dilepaskan dari penjara karena alasan kesehatan, dan ia pun melanjutkan perjuangannya untuk kemerdekaan India. Pada tanggal 12 Maret tahun 1930, Gandhi melakukan sebuah long march yang diikuti oleh puluhan ribu orang pendukungnya sepanjang 240 mil ke pesisir laut kota Dundee untuk melakukan aksi boikot terhadap produksi pajak garam yang sangat tinggi. Tindakan sederhana Gandhi memicu ratusan ribu orang untuk mulai memanen garam dan mendistribusikannya sebagai komoditas mandiri di luar pemerintahan Inggris. Aksi boikot produksi garam itu membuat pabrik garam dan perdagangan Inggris kacau balau. Dalam waktu 1 bulan, Inggris menahan Gandhi dan memenjarakan 60.000 orang yang tidak melawan sama sekali. Kemudian pada tanggal 20 Mei tahun 1930, 2.000 orang penganut prinsip ajaran Gandhi untuk tidak melakukan kekerasan nekat mendekati pintu tambang garam Darsana untuk mengambil garam hak panen mereka. Aksi damai tersebut berakhir dengan pemukulan oleh serdadu Inggris terhadap ribuan penduduk sipil secara sepihak tanpa ada bentuk perlawanan. Insiden itu menyebabkan banyak simpati dari seluruh dunia. Karena tekanan dunia internasional yang semakin memuncak, maka pada bulan Maret tahun 1931, Inggris melepas semua tahanan politik. Setelah Perang Dunia II berakhir, publik India semakin yakin dalam waktu dekat Inggris akan angkat kaki dari India. Pada kesempatan itu, para pejuang pembebasan India yang beragama Muslim termasuk Ali Jinnah menuntut agar India dibagi berdasarkan mayoritas agama. Daerah yang diduduki mayoritas beragama Islam akan menjadi negara Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang sekarang Bangladesh. Hal ini sebetulnya tidak disetujui oleh Gandhi yang mengharapkan pemersatuan agama Islam dan Hindu untuk dapat hidup dalam keharmonisan di India. Namun ketegangan antar masyarakat Hindu dan Islam semakin memuncak dan Gandhi memutuskan untuk mengalah demi mencegah terjadinya perang saudara. Kemudian pemerintah Inggris memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada India pada tanggal 15 Agustus tahun 1947. Pada hari yang sama, negara India dengan Pakistan Barat serta Pakistan Timur yang sekarang Bangladesh memerdekakan dirinya. Pembunuhan Mahatma Gandhi. Pada sore hari tanggal 30 Januari tahun 1948, Gandhi yang berusia 78 tahun ditembak dan dibunuh oleh ekstremis Hindu Naturaman Godse. Alasan pembunuhan Gandhi ini dinilai karena adanya rasa kecewa dengan toleransi Gandhi terhadap umat Muslim. Saat itu, Gandhi tengah dalam kondisi lemah,
karena aksi mogok makan yang dilakukannya berulang-ulang demi persatuan Hindu dan Islam. Ia tengah berjalan dan digandeng oleh dua cucu perempuannya menuju acara pertemuan doa. Lalu dalam perjalanan, Godse berlutut di hadapan Gandhi dan mengeluarkan pistol semi otomatis dan menembaknya dalam jarak yang sangat dekat sebanyak 3 kali. Atas pembunuhan tersebut, Godse dan rekan konspiratornya, Narayan Ape, diadili dan dihukum mati pada tanggal 15 November tahun 1949. Setelah pembunuhan Gandhi dan kematiannya, ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Gandhi yang positif menginspirasi dunia. Prinsip hidup Gandhi menginspirasi banyak orang bahwa prinsip kemanusiaan untuk melakukan perlawanan tanpa kekerasan bukan suatu hal yang bisa dianggap remeh. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.